Hai guys, wake up! It's time for Sericap. Kali ini kita akan bahas drama terbarunya duo Jung Jin Young dan Jung Kristal. Mereka main di drama Police University. Drama ini nyeritain soal mahasiswa universitas polisi yang harus menghadapi kasus perjudian ilegal di kampusnya. Cus! Langsung aja, ini dia alur cerita drama Police University. Seorang detektif, Yu Dongman, lagi antusias-antusiasnya nih nyelidikin soal kasus perjudian ilegal. Tapi sayangnya, pas lagi proses penyelidikan, Dongman gagal. Yang akhirnya bikin dia dimarahin sama ketua timnya, Choi. Choi bingung nih, kayak kenapa sih Dongman tuh kekeh banget mau nangkep komplotan judi ilegal? Nah sebenarnya Dongman jadi kayak gini tuh gara-gara dulu dia pernah ditinggal meninggal sama calon istrinya, Unju. Unju ngalamin kecelakaan dan akhirnya meninggal ketika dia mau nangkep komplotan judi ilegal. Alhasil, Dongman pengen banget nyelesain kasus yang merenggut nyawa calon istrinya. Di sisi lain, seorang anak SMA tingkat akhir, Kang Sun Ho, lagi datang ke pertandingan judo saudara tirinya, Sung Bum. Kenapa saudara tiri? Karena Sun Ho dari kecil ini udah ditinggal sama orang tuanya. Ketika Sun Ho nggak punya siapa-siapa lagi, teman orang tuanya, Taek-il, datang dan ngerawat Sun Ho. Nah guys, ada sesuatu yang spesial dari Sun Ho nih. Dia ini diam-diam adalah hacker. Gara-gara hal ini, akhirnya Sung Bum minta tolong Sun Ho untuk ngehack layar di GOR karena Sung Bum mau nyatain cinta ke temennya. Ketika lagi sibuk-sibuknya ngehack, tiba-tiba Sun Ho jadi gak fokus gara-gara ngelihat seorang perempuan cakep banget namanya Oh Kang Hee. Entah kenapa saat itu hati Sun Ho jadi deg-degan gitu guys. Pokoknya jadi gak fokus lah dia. Alhasil, Sun Ho jadi mencet fitur yang munculin pernyataan cinta Sung Bum ketika kamera lagi nyorot Kang Hee. Panik gak? Ya panik lah. Sun Ho langsung lari dan mau jelasin ke Kang Hee. Ketika dia ngejar, Sun Ho sama Kang Hee malah tabrakan dan saling tindih-tindihan. Besoknya di sekolah, Sun Ho disaranin sama gurunya untuk masuk universitas polisi. Ketika lagi galau nih mau kuliah di mana, Sun Ho dapat notifikasi dari sosmed kalau Kang Hee mau daftar ke Universitas Polisi. Wah, berasa takdir, Sun Ho langsung memutuskan untuk daftar di Universitas Polisi. Di sisi lain, Dongman masih getol banget nih usaha buat nangkep komplotan penjudi ilegal. Kali ini para penjudinya VIP dan taruhannya pakai uang digital. Untuk penyelidikan ini, Dongman dibantu sama seorang hacker kenalannya, Yun, yang ternyata adalah Sun Ho guys. Dongman minta bantuan Sun Ho untuk bikin aplikasi yang bisa ngelacak transaksi online judi ilegal. Pas lagi seru-serunya chattingan, partner Dongman, Jin, datang dan ngasih tahu kalau komplotan penjudi yang Dongman cari udah bisa dilacak. Dongman langsung cus OTW ke lokasi. Di jalan, Dongman dan Jin yang lagi ngebut banget gak sengaja tabrakan sama mobil Sung Bum dan Taek-il. Sun Ho baru tahu kabar tabrakan ini setelah selesai tes tulis buat masuk universitas polisi. Ketika sampai di rumah sakit, Sun Ho dan Sung Bum tahu dari dokter kalau ternyata Taek-il punya kanker dan harus secepatnya dioperasi. Tapi ya operasinya tuh mahal banget. Ketika lagi kebingungan harus dapat uang dari mana buat operasi ayahnya, pas banget nih, Sun Ho dan Sung Bum melihat berita di TV soal perjudian ilegal dengan duit digital. Nah, duit digital. Otak Sun Ho langsung kepikiran untuk ngehack website judi ilegal dan ngambil uang untuk bayar operasi. Langsunglah Sun Ho ngehack website judi ilegal itu. Nah, lagi-lagi nih, kebetulan di saat yang bersamaan, Dongman sama detektif Ju lagi mau ngelacak transaksi online judi ilegal pakai aplikasi yang dibuatin Sun Ho. Tapi karena Sun Ho lagi ngehack website judi ilegalnya, pelacakan Dongman sama detektif Ju jadi gagal deh. Semua bukti yang udah dikumpulin sama Dongman selama ini
Wush, hilang gitu aja. Gara-gara kejadian ini, Dongman jadi diskors karena ganggu investigasi. Dongman langsung minta tolong untuk ngelacak siapa sih orang yang gangguin penyelidikannya. Nah, berbanding terbalik sama Dongman yang lagi marah-marahnya, Sunho sama Sungbum seneng banget nih karena biaya operasi ayahnya bisa kebayar. Taek-il akhirnya bisa pulang dari rumah sakit dan ngajakin Sunho sama Sungbum minum bareng. Ketika lagi asik-asiknya ngobrol sambil minum-minum, Dongman tahu-tahu datang dan bilang kalau Sunho sama Sungbum harus ditangkap. Ketika Sungbum dan Sunho diinterogasi di kantor polisi, tiba-tiba Taek-il datang, berlutut, dan memohon biar anaknya nggak dipenjara. Walaupun lagi emosi banget, Dongman akhirnya luluh terus ngebebasin Sungbum dan Sunho. Untungnya, setelah bebas, Taek-il nggak marah sama sekali ke Sunho. Malah, Taek-il nganterin Sunho pergi ke Universitas Polisi untuk tes wawancara. Ya ampun, sweet banget ya. Ketika lagi nungguin wawancara, Sunho ketemu sama Kang Hee. Selain ketemu Kang Hee, Sunho juga kenalan sama dua orang lain yang lagi nunggu wawancara juga, Junwook dan Bumtae. Mereka bakal diwawancara sama 4 dosen, Choi Hee-soo, So Sang-hak, Kwon Hyuk-pil, dan Dongman. Tapi Dongman gak mau nunjukin identitasnya. Ketika giliran Sunho wawancara, Dongman ngerasa familiar nih, sehingga dia langsung nyalain lampu di mejanya. Dongman menolak Sunho masuk Universitas Polisi, karena dia tahu kalau Sunho pernah ngelakuin tindak kriminal. Selang beberapa hari setelah wawancara, Sunho, Kang Hee, Junwook, dan Bumtae keterima di Universitas Polisi. Kebetulan juga, Sungbum keterima untuk wamil. Karena dua anaknya harus pergi dari rumah, Taek-il nganterin Sunho dan Sungbum ke stasiun kereta. Akhirnya, Sunho memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa Universitas Kepolisian. Tapi, sebelum benar-benar jadi mahasiswa, Sunho dan teman-teman angkatannya harus lulus tes Chungram, kayak latihan fisik gitu. Dan profesor yang bertanggung jawab untuk latihan Chungram adalah Dongman. Latihan Chungram bikin fisik dan mental Sunho tuh lelah banget. Ditambah kelompoknya selalu ada di urutan paling bawah. Suatu hari, Sunho kena hukuman dan harus lari di lapangan. Dongman yang ngeliat Sunho dihukum, ngerasa ini momen yang tepat untuk bikin Sunho nyerah. Tapi Sunho gak nyerah gitu aja. Sunho bahkan sampai berlutut ke Dongman biar dia gak dikeluarin. Sunho juga janji bakal bawa timnya untuk menang di pelatihan akhir. Ketika mau balik ke ruangannya, tiba-tiba Dongman dapet telepon dari Chuljin. Chuljin ngasih tahu kalau Yun yang selama ini chattingan sama Dongman adalah Sunho. Nah loh, Dongman gak tahu nih harus bersikap gimana. Di satu sisi, Dongman kesel sama Sunho karena bikin penyelidikannya gagal. Tapi Dongman juga berterima kasih karena Sunho udah bantuin dia bikin aplikasi tracking. Ya, dilema deh. Setelah tes terakhir, Sunho dan timnya berhasil lulus. Mereka juga berhasil menyelesaikan latihan Chungram yang super melelahkan. Akhirnya benar-benar sah deh. Sunho, Kang Hee, Bumtae, Junwook, dan Minkyu jadi mahasiswa Universitas Kepolisian Angkatan 41. Setelah acara inaugurasi, Dongman ketemu sama Chuljin di bar deket kampus. Setelah ketemu sama Dongman, Chuljin ngerasa dilema gitu. Kayak mau ngasih tahu sesuatu ke Dongman, tapi takut. At the end, Chuljin lebih memilih untuk bilang ke Dongman sih. Dia nelpon Dongman dan ngasih tahu kalau pelaku perjudian ilegal ada di Universitas Polisi. Bener-bener, pas banget Chuljin selesai ngasih tahu info ini ke Dongman, Chuljin dipukul sama seseorang sampai harus dirawat di rumah sakit. Pas tahu kabar ini, Dongman stres berat. Gak sengaja ketika di kampus, dia ketemu sama Sunho. Dongman secara spontan langsung minta tolong Sunho untuk bantuin dia nangkap komplotan judi ilegal. Karena Dongman tahu kalau Sunho adalah hacker yang selama ini bantuin dia. Sunho kaget banget dong. Dia nggak nyangka dosen yang selama ini ngajarin keadilan malah ngajakin ngelanggar hukum. Walaupun awalnya nolak, akhirnya Sunho mau bantuin Dongman untuk nangkep komplotan penjudi ilegal. Beberapa hari setelahnya,
Universitas Polisi kedatangan anak sekolah sehingga para mahasiswa bikin banyak acara. Setelah acara keliling kampus selesai, beberapa mahasiswa sama dosen ngumpul di bar kampus yang dikelola sama Godok B. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Dongman tahu kalau Dok B ini ternyata punya track record kriminal. Hal ini bikin Dongman curiga. Kecurigaan Dongman berlanjut sehingga dia nyelidikin Dok B diem-diem. Dongman tahu kalau Dok B pernah ngelola rumah judi ilegal dan jadi orang terakhir yang ketemu sama Chul Jin. Suspicious. Dongman juga berhasil dapetin lokasi nomor telepon sekali pakai yang ada di historicalnya Chul Jin. Sunho ngasih tahu kalau dia bisa bikin aplikasi yang bisa nganalisis telepon sekali pakai dan juga ngelacak pemiliknya. Dongman bantu support dengan ngasih smartwatch ke Sunho biar dia bisa memantau kapanpun telepon sekali pakai itu aktif. Ketika lagi ada acara festival olahraga di kampus, tahu-tahu smartwatch Sunho bunyi yang menandakan si pemilik telepon sekali pakai lagi ada di sekitar kampus. Sunho langsung lari ke kampus dan nyari si pemilik telepon sekali pakai. Di saat yang bersamaan, ada seseorang yang masuk ke kamar Sunho dan mecahin frame foto Sunho sama keluarganya. Wah, Dongman yang juga lari balik ke kampus tiba-tiba dicegat sama seseorang. Siapa dia? Ternyata Chul Jin guys. Chul Jin bilang kalau dia sekarang jadi profesor di kampus karena ingatannya hilang. Sehingga dia gak bakal bisa balik lagi jadi detektif. Nah di sisi lain, ketika Sunho ngelihat foto keluarganya pecah, dia langsung nyamperin Dongman dan mau ngomel-ngomel. Tapi Dongman nyuruh Sunho diem karena ternyata ada penyadap di bawah mejanya Dongman. Setelah kejadian itu, Sunho jadi kayak ketakutan dan panik gitu. Bahkan bilang ke Dongman kalau dia curiga sama Chul Jin. Dongman ngerasa kalau Sunho mulai bingung dan takut. Sehingga akhirnya Dongman memilih untuk minta Sunho mundur dari penyelidikan. Di kampus, Sunho jadi awkward sama Kang Hee gara-gara dia sempat ngeliat Minkyu nyatain perasaannya ke Kang Hee. Untungnya, kampus ngasih jatah libur untuk semua mahasiswa. Ini bisa jadi satu cara Sunho untuk memperbaiki hubungannya sama Kang Hee. Sunho ngikutin Kang Hee ke sidang ibunya. Ternyata Minkyu juga datang. Alhasil, Kang Hee ditemenin sama Sunho dan Minkyu pas lagi nonton ibunya sidang. Yalah, cocuit amat. Saat nonton sidang, Sunho ngerasa familiar sama website judi online-nya. Ternyata itu website yang sama kayak yang pernah dihack sama Sunho sebelumnya. Saat itu juga, Sunho jadi kepikiran lagi untuk balik bantuin Dongman. Liburannya udah selesai. Sunho datengin Dongman dan bilang kalau dia mau lanjutin kasus. Nah, karena tahu kalau Sunho curiga sama Chul Jin, malamnya Dongman ngajak Sunho sama Chul Jin duduk bareng. Sunho ngasih tahu Dongman kalau nomor Chul Jin ada interaksi sama nomor telepon sekali pakai. Chul Jin coba buat ngelak, tapi sayangnya Dongman udah gak percaya. Setelah ngobrol sama Dongman dan Sunho, Chul Jin naik taksi dan ketemu sama seseorang di lapangan tembak indoor. Orang tersebut ngancam Chul Jin dengan foto Dongman yang ditembak di bagian kepala. Artinya, Chul Jin harus ngelakuin sesuatu biar Dongman gak lagi ngurusin soal geng judi ilegal. Dongman yang gak tahu apa-apa soal ini tetap biasa aja dan bikin soal ujian untuk anak-anak di kampus. Nah, malamnya Chul Jin yang baru aja diancem masuk ke ruangannya Dongman. Keesokan harinya, ada berita kalau soal ujian Dongman bocor. Dongman berakhir ditangkap polisi karena dianggap nerima suap dan nyebarin soal ujian. Dongman ngerasa kalau dia dijebak sehingga dia nggak ngomong apa-apa sama petugas ketika diinterogasi. Saat itu, Dongman langsung curiga sama satu orang dong. Siapa lagi kalau bukan Chul Jin? Di kampus, Sunho juga curiga kalau Chul Jin adalah pelakunya. Akhirnya, dia, Kang Hee, Junwook, dan Bumtae coba nyari bukti kalau Chul Jin adalah orang yang menjebak Dongman. Setelah berhasil dapetin rekaman CCTV dan naikin brightness-nya, Sunho ngelihat ada pantulan Chul Jin di kaca. Ya udahlah, ini mah fix bener, Chul Jin pelakunya. Sunho langsung konfrontasi Chul Jin dan bilang kalau dia bakal ngelakuin apapun untuk bebasin Dongman. Chul Jin mulai sedikit ngerasa bersalah tuh.
Gak lama kemudian, Dongman nelfon Chuljin dari penjara. Setelah dapat telepon dari Dongman, Chuljin jadi makin ngerasa bersalah. Akhirnya, Chuljin yang gak sanggup nahan rasa bersalah memilih untuk menyerahkan diri ke polisi dan ngaku kalau dia adalah orang yang ngejebak Dongman, masang penyadap di ruangan Dongman, dan pura-pura amnesia biar Dongman gak ngelanjutin penyelidikan soal perjudian ilegal. Setelah pengakuan Chuljin, Dongman dibebaskan dan bisa balik lagi ke kampus. Ngomongin kampus, hubungan Sunho dan Kang Hee jadi makin deket nih. Kayaknya mah udah sama-sama saling suka. Ketika Sunho lagi latihan judo, Kang Hee nyamperin. Di situ Kang Hee ngaku kalau dia suka sama Sunho. Wah, ternyata cinta Sunho selama ini berbalas guys. Langsung deh Sunho meluk Kang Hee. Ketika liburan musim panas, Sunho memutuskan untuk belajar studi investigasi. Tapi tahu-tahu Junwook ngasih tahu kalau Dongman udah berhenti jadi dosen dan bakal fokus jadi detektif. Sunho shock dong untuk kesekian kalinya. Padahal saat itu pelacak handphone satu kali pakai yang Sunho bikin udah aktif. Karena Dongman gak bisa dihubungin, akhirnya Sunho ngajak Kang Hee, Bamtae, dan Junwook untuk datengin lokasi yang kelacak. Ketika keliling, Bamtae dan Junwook ketemu sama Dokbae yang kelihatan mencurigakan banget. Di saat yang bersamaan, Dongman dapat info dari detektif Ju kalau lokasi Dokbae udah ditemuin. Ketika Dongman lagi ngiter-ngiter, dia nggak sengaja ngeliat Sunho sama anak-anak lain di jalan yang sama. Setelah akhirnya ketemu sama anak-anak dan tahu kalau mereka di sana karena pelacaknya Sunho, Dongman ngajak anak-anak ke tempat persembunyiannya di tempat pemancingan. Nah, ternyata Hisu sama Hyukpil nemuin persembunyiannya Dongman. Hisu dan Hyukpil cukup shock nih pas lihat foto Dokbae di mind map yang dibikin sama Dongman. Ketika Dongman dan anak-anak sampai di penginapan, Hisu sama Hyukpil langsunglah interogasi Dongman. Setelah nyeritain semuanya, Hisu, Hyukpil, dan anak-anak memutuskan untuk bantuin Dongman nangkep Dokbae. Biar penyelidikannya makin efisien, mereka dibagi 3 tim. Setelah masing-masing investigasi, akhirnya Sunho begadang untuk bikin aplikasi yang bisa ngelacak lokasi server website baru judi ilegal. Para dosen juga langsung cus bikin rencana penggerebekan. Nah, sebelum para dosen pergi, Dongman minta Sunho dan anak-anak yang lain untuk standby di rumah dan mantau lokasi website judi ilegal. Ketika mantau, Sunho sadar nih kalau ternyata lokasi itu cuma umpan aja. Lokasi Dokbae dan komplotan judi ilegal sebenarnya adalah di pelabuhan. Untungnya, Sunho masih bisa nelpon Dongman sehingga mereka berhasil nangkep Dokbae. Sayangnya, ada komplotan Dokbae, Jaegyu, yang berhasil kabur. But still, Dokbae berhasil ditangkap polisi. Beberapa hari setelahnya, Dongman sadar kalau handphone Dokbae nggak masuk ke daftar barang yang disita sama polisi. Padahal sebelumnya dia ngeliat Dokbae sempat megang handphone sebelum ditangkap. Karena ngerasa ada sesuatu yang penting di handphonenya Dokbae, Dongman balik lagi ke TKP dan nyariin handphonenya. Setelah lumayan lama nyari, akhirnya handphone Dokbae ketemu. Ketika Dongman mau ngasih ke polisi, dia ngeliat Hisu ketemu sama Han Jung-sik, kepala departemen investigasi. Di sini Dongman mulai curiga. Ada apa ya kira-kira Hisu ketemu sama Jung-sik? Malam harinya di asrama, Sunho mau curhat nih sama Dongman lewat chat. Tiba-tiba ada akun dengan nama Stranger yang ngechat Sunho. Stranger ngancem Sunho pakai laporan polisi yang dibuat Dongman pas Sunho ketangkap sebelumnya. Gara-gara kejadian ini, Sunho jadi murung deh. Dia niat ceritain ini sebenarnya ke Dongman, tapi nggak jadi. Karena Dongman kelihatan semangat banget untuk nangkep dalang di balik kasus perjudian ilegal. Akhirnya, Sunho mematapkan diri, dia nggak akan takut lagi dan memutus hubungan sama Stranger. Suatu hari ketika Dongman lagi ngikutin Hisu, tahu-tahu Dongman ditabrak guys. Pelaku yang nabrak Dongman, ya gak lain gak bukan adalah Jaegyu. Untungnya operasi Dongman lancar dan tinggal nunggu recovery. Pas Sunho lagi jenguk Dongman, salah satu suster di rumah sakit ngasih buku catatan polisi Dongman ke Sunho. Ketika Sunho baca, dia baru tahu kalau ternyata dalang judi online ilegal ada di Universitas Polisi. Selain Sunho, Kang Hee, Junwook, sama Bamtae juga jenguk Dongman. Tapi ketika lagi jenguk, Kang
Kang Hee ngelihat salah satu perawat mencurigakan yang masuk ke ruangannya Dongman. Perawat palsu yang ternyata Jae-gyu itu mencoba untuk meracunin infusnya Dongman. Untungnya guys, Kang Hee dengan sigap langsung mencegah Jae-gyu. Di sisi lain, Jung-sik tahu-tahu panik nih abis dapat telepon dan langsung pergi ke rumah sakit tempat Dongman dirawat. Ketika sampai rumah sakit, Jung-sik masuk ke ruangan Dongman dan ngancem Dongman untuk berhenti nyelidikin judi online ilegal. Yang Jung-sik nggak tahu, diem-diem Kang Hee ternyata denger semua omongannya Jung-sik. Setelah gagal ngeracunin Dongman, Jae-gyu kelihatan kesal banget. Apalagi Jae-gyu dapat pesan dari Jung-sik yang minta dia untuk nyelesain urusan Sunho. Ketika balik lagi ke warnet tempat dia ngechat Sunho waktu itu, tiba-tiba Sunho muncul di aplikasi chat dan ngasih tahu kalau dia udah ngehack sistem jendela dan CCTV di warnet, sehingga Jae-gyu nggak bisa kabur. Di saat yang bersamaan, detektif Ju juga berhasil melacak Jae-gyu. Ketika Jae-gyu berhasil keluar dari warnet, Sunho langsung nyamperin dan nanya, siapa sih dalang yang ngejalanin bisnis judi online ilegal di Universitas Polisi? Jae-gyu nggak ngasih tahu jelas siapa dalangnya. Jae-gyu cuma bilang kalau ada brankas di sebuah tempat yang biasa dijadiin tempat transaksi dokbe sama dalang judi online ilegal. Jae-gyu juga ngasih kartu akses untuk masuk ke lokasi tersebut. Setelah berhasil dapat info, Sunho datang ke rumah sakit dan laporan kalau dia udah berhasil nemuin Jae-gyu dan tahu soal brankas rahasia. Ketika Sunho lagi berapi-api mau nemuin brankas itu, Kang Hee secara keras menolak karena nganggep kelakuan Sunho udah kelewatan. Walaupun sedih, Sunho tetap ngelakuin investigasi dibantu sama Junwook dan Bumtae. Junwook dan Bumtae nemuin kalau salah satu tempat yang akses masuknya pakai kartu adalah lapangan tembak indoor. Ketika malamnya mereka mau ngecek apakah kartu itu berhasil atau enggak, Min-kyu mergokin dan alhasil Junwook sama Bumtae harus jalanin sidang disipliner. Pas tahu teman-temannya di sidang, Kang Hee langsung hubungin Dongman. Dongman yang sebenarnya masih proses recovery memutuskan untuk bantuin anak didiknya. Di kampus, Sunho akhirnya memutuskan untuk datang sendirian ke lapangan tembak indoor. Sunho berhasil nemuin brankasnya. Ketika dia lagi nunggu proses untuk buka brankasnya, tiba-tiba Jae-gyu datang dan nodongin pistol di kepalanya. Di saat Sunho lagi terdesak dan gak tahu harus gimana, tiba-tiba Kang Hee muncul dari belakang Jae-gyu dan bawa teaser. Kang Hee akhirnya nyetrum Jae-gyu pakai teaser yang dia bawa dan gak lupa ngeborgol tangannya Jae-gyu. Setelah dipastikan Jae-gyu gak bakal membahayakan, Sunho langsung bongkar brankas, nemuin buku besar dan sebuah foto. Yang mengagetkan adalah di foto tersebut ada Dokbe, Hyojin, dan Hisu yang tergabung dalam yayasan Pohon Zelkova. Saat itu juga, Sunho sadar kalau ternyata logo Yayasan Pohon Zelkova sama persis kayak logo website judi ilegal. Di sisi lain, Dongman datang ke sidang disipliner Junwook dan Bumtae, terus belain dua anak didiknya. Gak lama setelahnya, Kang Hee dan Sunho datang ngebawa Jae-gyu dan ngasih tahu kalau Jae-gyu ini adalah orang yang bikin Dongman celaka. Walaupun kelakuan Sunho and the gang dibilang cukup heroik ya, tapi pihak kampus tetap ngasih hukuman. Sunho diskors, sedangkan Junwook, Bumtae, dan Kang Hee harus bersihin toilet. Walaupun diskors, Sunho tetap nggak berhenti bantuin Dongman. Sunho ngasih tahu Dongman kalau dari laporan buku besar, ada orang lain yang dibayar lebih gede daripada Jung-sik, namanya Ju Jae-il. Sunho juga ngerasa ada yang janggal karena yayasan dijadiin kedok buat judi ilegal. Yayasan Zelkova ini tuh sering banget donasi buat berbagai macam kebutuhan polisi. Ketika Dongman dan Sunho mau ngelanjutin investigasi, tahu-tahu Choi sama detektif Ju datang terus nangkep Sunho. Nah lo, Sunho ditangkap gara-gara dia ngebantuin Jae-gyu kabur sebelumnya. Ya ampun, Dongman tahu kalau orang yang minta Sunho ditangkap adalah Jung-sik. Dongman cus langsung nyamperin Jung-sik dan ngomel-ngomel. Jung-sik cuman bilang satu-satunya cara untuk bebasin Sunho adalah ngasih buku besar judi ilegal. Di kantor polisi, Sunho diajakin ngobrol berdua sama detektif Ju. Detektif Ju ngasih buku besar yang sebelumnya dititipin Dongman dan bilang kalau Sunho tahu apa yang harus dilakukan. Sunho langsung melacak lokasi Ju Jae-il yang disebut sebagai orang yang dapat bagian terbanyak. Ketika dapat lokasinya dari Sunho, Dongman langsung cus pergi ke lokasi. Setelah nemuin lokasi buat Dongman, Sunho dikasih tahu ada orang yang nyariin dia. Ya siapa lagi kalau bukan Kang Hee. Sunho udah punya firasat buruk nih. Dan bener aja,
Kang Hee minta putus sama Sun Ho sampai dia bisa nyelesain masalahnya sendiri biar Kang Hee gak khawatir. Ya ampun, udah mau ditangkap polisi, diputusin pacar. Sedih ya jadi Sun Ho. Beralih ke Dongman. Ketika dia sampai di lokasi yang dikasih Sun Ho, dia sadar kalau Jaeil bukan nama orang, melainkan nama perusahaan. Ketika ngobrol sama manajer di sana, Dongman tahu kalau ternyata Yayasan Zelkova emang benar-benar sering donasiin uang buat support berbagai macam alat yang dipakai sama polisi. Dongman lanjut interogasi manajer dan tahu kalau ternyata 2 tahun lalu ada polisi berumur yang datang dan nanyain soal yayasan. Setelah dapat sedikit clue, Dongman minta Choi untuk ngasih buku besar ke Jung-sik biar Sun Ho bebas. Akhirnya, Sun Ho bebas guys. Setelah dia bebas, Dongman ngajak Sun Ho pergi ke penjara untuk ketemu Dokbae dan nanya keterlibatannya di Yayasan Zelkova. Ketika ngobrol, Dokbae ngaku kalau orang yang dulu mukul Choljin adalah dia. Tapi Dokbae gak mau ngasih tahu siapa dalang dibalik judi ilegal ini. Terus Dongman iseng nih nyebut nama Sang-hak. Dokbae kayak kaget gitu. Di sisi lain, Hyuk-pil datang ke ruangan Sang-hak terus nemuin sebuah kardus. Yang isinya ternyata adalah dokumen Yayasan Pohon Zelkova dan USB yang tulisannya Han Jung-sik tanggal 28 Januari 2019. Ada apa lagi nih? Nanti Mimin kasih tahu. Secara mendadak, Sang-hak beberes ruangan sama lab prakteknya. Ketika Sang-hak ngajar, dia juga ngasih wejangan gitu ke para mahasiswa. Dia bilang kalau para polisi harus berani nangkep penjahat walaupun itu orang terdekat mereka. Aneh nih. Ketika selesai ngajar, Sang-hak dapat telepon dari rumah sakit yang ngasih tahu kalau Min-woo, anak Sang-hak meninggal dunia. Seluruh mahasiswa dan dosen di Universitas Polisi datang ke pemakaman Min-woo, gak terkecuali Dongman dan juga Sun Ho. Sebelum masuk ke gedung, Dongman ngasih tahu Sun Ho kalau dia bakal nangkep Sang-hak setelah acara pemakaman. Nah, masih inget gak sama bahasan Mimin soal USB yang ditemuin Hyuk-pil? Di saat Sang-hak lagi berduka karena anaknya meninggal, Jung-sik malah panik kayak mau kabur gitu. Tapi sayangnya Jung-sik gagal karena Hyuk-pil udah lapor polisi duluan dan minta para polisi untuk standby nangkep Jung-sik. Bukti penangkapannya, rekaman suara dari USB yang ditemuin sama Hyuk-pil. Di dalam USB itu ada rekaman yang kelihatan jelas banget kalau Jung-sik minta bagian dari keuntungan judi ilegal ke Sang-hak. Oke, balik lagi ke acara pemakaman. Dongman ketemu sama Hisu terus ngobrol bareng. Hisu ngasih tahu kalau dulu Min-woo partneran sama suami Hisu, Ju-won. Mereka berdua juga adalah founder Yayasan Pohon Zelkova. Tapi karena kecelakaan saat mereka mau nyelamatin Dokbae, Ju-won akhirnya meninggal dan Min-woo koma selama 10 tahun. Setelah kejadian yang menyedihkan itu, Sang-hak hubungin Hisu dan bilang kalau dia bakal jalanin yayasan lagi. Intinya, Sang-hak tuh gak mau kejadian anaknya keulang lagi ke polisi-polisi yang lain. Tapi ya gitu, caranya salah. Setelah dapat cerita full dari Hisu, Dongman nyamperin Sang-hak dan bilang kalau apapun alasannya, Sang-hak harus tetap dihukum. Ya mungkin karena udah tertekan dan sadar kalau hal yang dia lakuin itu salah, Sang-hak memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya saat itu, Sun Ho langsung datang dan bilang kalau Sang-hak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya, semua pelaku geng judi ilegal ditangkap dan diinterogasi. Dari mulai Sang-hak, Jung-sik, Dokbae, Jae-gyu, sampai Choljin. Terlepas dari semua itu, Sun Ho udah mantepin diri nih kalau dia bakal mengundurkan diri dari Universitas Polisi. Kenapa? Ya kalau kalian ingat kan Sun Ho dulu hacker ya. Jadi dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu-satunya yang bikin Sun Ho berat buat ninggalin kampus ya nggak lain nggak bukan Kang Hee. Ketika mereka jalan bareng di taman rekomendasinya Kang Hee bilang kalau dia bakal nunggu Sun Ho di taman itu. Ketika tahu kalau ada yang bakal terus nungguin dia, Sun Ho akhirnya benar-benar cabut dan keluar dari Universitas Polisi. Ketika Dongman lagi galau mau tanda tangan surat pengunduran diri Sun Ho atau enggak, tahu-tahu detektif Ju nelpon dan ngasih tahu kalau banyak nih situs website judi ilegal yang muncul dengan logo Yayasan Pohon Zelkova. Detektif Ju bilang kalau ini bisa aja ulah seorang hacker. Di situ, Dongman langsung nalar dong kalau ini semua perbuatannya Sun Ho. Jadi guys,
Sunho nge-hack website-website judi ilegal sehingga kalau ada warga yang mau buka website itu, langsung deh websitenya nge-freeze, nggak bisa kebuka dan muncul logo Yayasan Pohon Zelkova. Setelah nge-hack website judi ilegal, Sunho datang ke kantor polisi dan minta dirinya ditangkap karena udah ngelakuin berbagai pelanggaran hukum. Tapi nggak ada bukti kuat. Sehingga detektif Ju minta Sunho untuk balas kesalahannya dengan cara bikin aplikasi biar bisa dipakai polisi untuk tracking website judi ilegal. Win-win solution. 2 tahun berselang. Chuljin udah bebas dari penjara dan dijemput sama Dongman. Dongman ngasih modal ke Chuljin untuk bikin restoran karena tahu Chuljin gak bisa balik jadi detektif lagi. Ibu Kang Hee yang udah bebas dari penjara pun akhirnya kerja di restorannya Chuljin. Kang Hee, Junwook, Bumtae, dan Minkyu yang sekarang jadi senior di Universitas Polisi siap-siap nih buat nyambut anak baru. Ketika lagi pemilihan ketua untuk latihan Chungram, ada suara yang familiar. Yup, betul sekali. Sunho akhirnya balik lagi ke Universitas Polisi dan jadi junior. Junwook, Bumtae, sama Minkyu seneng banget nih bisa ketemu Sunho lagi. Tapi yang paling seneng ya Kang Hee. Walaupun sempat ketemu pas penyambutan acara anak baru, Sunho tetap nepatin janjinya dan datang ke taman yang sebelumnya pernah didatengin barengan sama Kang Hee. Tapi Sunho telat gara-gara harus bantuin orang yang ketabrak. Setelah selesai bantuin orang yang ketabrak, Sunho langsung buru-buru lari karena takut Kang Hee udah pergi. Dan bener guys, ketika sampai di taman, tamannya tuh sepi gitu. Ketika lagi ngos-ngosan dan kecapean, tahu-tahu Kang Hee datang dan ngasih minuman ke Sunho. Ternyata Kang Hee masih nungguin ya. Setelah nenangin dirinya, Kang Hee dan Sunho mulai ngomongin soal kelanjutan hubungan mereka. Dan seperti yang kita udah duga, mereka akhirnya balikan. Selang 1 tahun berikutnya, Dongman udah jadi kapten polisi, terus datang ke Universitas Polisi untuk ngerayain lulusnya anak-anak angkatan 41. Di sana, Dongman ketemu banyak wajah familiar. Adegan ditutup dengan Dongman, para anak-anak angkatan 41 dan para profesor foto bareng. Yeay, happy ending! Nah itu dia alur cerita drama Police University. So far drama ini tuh seru banget buat diikutin. Gak sepusing law school kok, tenang aja. Tapi pas nonton kita jadi dibikin penasaran nih, siapa ya kira-kira dalam sebenarnya? So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share ya. Mampir juga ke seluruh sosial media kita. Yang paling penting nih, subscribe channel Sericap untuk recap dan info drama-drama Asia lainnya. See you!